Kita mulai ya, sambil menunggu yang lain karena ini juga direkamnya sudah 45 semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk praktikum kita ini nanti akan terdiri dari 5 judul ya. Ada 5 judul. Nanti untuk pengerjaannya, kalau di praktikum di lab itu biasanya kita mengerjakannya, kita membuat jadwal itu satu kelompok itu untuk satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa gitu. Terus kemudian kadang ada 7 judul, kadang ada 8 judul begitu, kadang ada 6 judul tergantung situasi begitu. Setiap kelompok itu misalkan Anda dijadwalkan itu hari Jumat pagi begitu, maka di Jumat pagi itu nanti ada 2 mahasiswa yang mengerjakan praktikum dengan judul A, ada 2 mahasiswa yang lain mengerjakan judul B, terus begitu hingga nanti akhirnya itu berputar begitu. Ya. Karena itulah biasanya nanti sesinya itu ada banyak sekali sesinya. Ada yang itu jadwalnya tidak satu pekan itu bisa 3 shift gitu ya. Satu pekan itu kalau di laboratorium ya, di offline begitu. Nah, karena situasinya seperti ini, terus kemudian yang sebelumnya itu praktikum itu kelompok, itu sekarang praktikumnya itu mandiri, sendiri-sendiri. Terus kemudian kita menggunakan desain praktikum virtual. Praktikum virtual ini diusahakan mendekati mungkin. Jadi semirip mungkin dengan praktikum-praktikum offline itu. Nah, di antara sekian banyak software-software atau simulasi yang kita gunakan itu, kita menggunakan software simulasi PET ya. Software simulasi PET ini dari Universitas Colorado Amerika. Ini sudah lama sekali ya. Saya mengenalnya sudah tahun 2007. Sekarang 2020, sudah 13-an tahun. 2007 itu sudah itu bukan munculnya 2007, tapi saya mengenalnya 2007 gitu ya. Jadi sudah memakai mulai tahun 2007 itu. Jadi sekarang sudah 13 tahun. Nah, software PET ini kalau Anda sudah mengunjungi di tautan itu di bawah gambar simulasi ini ya. Nah, di bawah gambar ini tautannya. Ini softwarenya ini berisi puluhan judul simulasi-simulasi, ada matematika, fisika, kimia, biologi begitu. Terus kemudian semuanya gratis ya. Nah, kalau yang kita pakai ini versi online ya, versi online. Sebenarnya semua simulasi itu satu paket itu bisa di-download. Ya. Satu paket bisa di-download. Misalkan seperti ini. Nah, ini kalau Anda lihat ini dari C ya, dari C gitu. Jadi ini hasil downloadan itu. Jadi kalau Anda kalau kita lihat itu di bagian PET itu ada fasilitas untuk download gitu ya. Mendownload satu paket semuanya itu. Nah, gitu perkenalan. Bapak mohon maaf suaranya kecil. Oh, kecil ya. Jadi itu perkenalannya untuk software PET ini ya. Jadi Anda bisa mendownload, kalau misalkan tertarik gitu, Anda bisa mendownload gitu, utuh gitu, sekitar ukurannya di atas setengah giga sampai sekitar 2 giga. Ada beberapa variasinya ya, ada beberapa variasinya. Kalau full penuh itu sekitar 2 giga kalau tidak salah itu. Cuma kalau mungkin pakai ya beberapa menit downloadnya ya.
Tulisan downloadnya di ketika masih offline itu, masih kuliah masih offline itu. Itu pun juga lama ketika ketika banyak yang akses di kampus itu. Terus kemudian ini software yang nanti kita gunakan ya. Nah, kalau di praktikum di offline itu setiap kelompok itu didampingi satu asisten. Jadi 2 mahasiswa itu didampingi satu asisten ya. Jadi satu judul praktikum itu nanti ada satu asisten. Nah, kali ini di praktikum offline itu asisten nanti hanya mengoreksi hasilnya ya. Kalau di praktikum offline itu ketika Anda masuk, jadi Anda misalkan praktikum hari Jumat pagi, sebelum Anda masuk Anda mengumpulkan laporan praktikum sebelumnya. Terus kemudian nanti setelah laporan dikumpulkan, mahasiswa masuk, praktikan itu masuk, menempati judulnya masing-masing, meja masing-masing. Kemudian nanti ada pretest. Pretest itu pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kesiapan mahasiswa. Gitu. Apakah sudah siap untuk mengikuti praktikum ini atau belum? Beda dengan kuliah ya. Kalau di kuliah, mahasiswa atau kita itu masuk kuliah itu bisa tanpa modal apa-apa. Tapi ketika di praktikum tidak bisa seperti itu gitu. Karena nanti kalau tanpa modal apa-apa, nanti pasti praktikumnya itu akan molor sekali. Dan juga mungkin ada beberapa alat yang sensitif kayak gitu, kalau tidak siap itu tidak tahu mekanisme penggunaannya, nanti yang ada adalah coba-coba gitu. Dan itu sangat mungkin itu bisa merusak alatnya. Ya. Nah ini pretest. Terus kemudian pretest, terus kemudian nanti ada pelaksanaan praktikumnya. Setelah itu ada laporannya. Jadi kalau di offline mekanismenya seperti itu ya, kalau di offline itu. Jadi maka nanti mahasiswa akan punya nilai pretest, nilai proses praktikum. Jadi selama praktikum itu apakah hanya satu orang saja yang bekerja atau semuanya bekerja dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu nilai laporan. Itu kalau di praktikum offline. Nah, karena kita praktikumnya online, virtual ini, prosesnya nanti saya membayangkan kalau semuanya itu harus upload video kayak gitu, nanti mungkin akan kelebihan beban gitu ya. Maka terus kemudian nanti penilaiannya nilai hanya dari laporannya. Laporannya nanti ditulis tangan atau boleh diketik gitu. Laporannya nanti diketik ini. Jadi yang file MS Word ini Anda bisa gunakan untuk langsung nanti diisikan di sini. Ya, langsung diisikan di sini. Terus kemudian kalau nanti ada 1-2 laporan praktikum yang sama persis, yang diduga plagiasi, mungkin tidak ada konfirmasi ke mahasiswa yang bersangkutan, tapi keduanya itu yang mirip atau sama persis itu, ya, itu nanti tidak akan langsung dijatuhi sanksi. Jadi kalau ada praktikum yang sama, laporan yang sama persis begitu, nanti keduanya mungkin tidak akan langsung dikonfirmasi, tapi langsung akan dikenai sanksi. Sanksinya apa? Mungkin tidak dinilai atau diberi nilai yang paling rendah di antara semuanya itu. Terus kemudian, bagaimana nanti kita menjalani praktikum ini? Untuk menjalani praktikum ini, Anda ada 5 judul ini. Judul yang pertama itu adalah percobaan hukum Newton. Terus kemudian yang kedua itu adalah penentuan nilai percepatan gravitasi. Yang ketiga ini nilai tetapan Pegas. Yang keempat percobaan hukum Archimedes. Dan yang kelima ini percobaan sifat gelombang. Agar bisa mengerjakan praktikum ini dengan baik, maka Anda perlu membaca, ya, mencermati baik-baik bagian-bagian atas ini, bahwa tujuan dari praktikum ini, misalkan ya, saya kasih contoh, percobaan hukum kedua Newton. Ini tujuannya adalah mahasiswa dapat menentukan nilai massa sebuah benda, nilai massa sebuah benda.
Jadi fokusnya nanti kita arahnya, goalnya adalah mahasiswa dapat menentukan itu, menghitung itu, nilai massa sebuah benda. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, nanti menggunakan rumus umum ini. Jadi kalau menurut hukum kedua Newton, setiap benda yang bermassa m yang dikenai gaya sebesar F, maka akan mengalami percepatan gerak sebesar A. Nah, kaitan ini dapat dituliskan dengan persamaan yang sangat kita kenal ya, F sama dengan MA. Satuannya masing-masing adalah ini. Nah, Anda coba menuliskan ya rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya. Jadi tujuannya adalah ini, terus Anda berlatih untuk menuliskan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa kira-kira? Rumusan masalah itu bukan dalam bentuk pertanyaan ya, tapi pernyataan dalam bentuk kalimat. Bisa juga sebuah pertanyaan ya, bisa juga sebuah pertanyaan. Rumusan masalah itu. Tapi umumnya itu adalah pernyataan. Hipotesis ini nanti pernyataan yang akan diuji. Ya. Hipotesisnya apa? Fokusnya adalah Anda selalu ke sini ya. Fokusnya adalah Anda selalu ke sini. Menentukan nilai massa sebuah benda. Hipotesisnya apa? Terus kemudian, nah ini simulasinya. Jadi kalau kita lihat itu kita ini tekan tombol kontrol itu. Nah, ini langsung akan mengarah ke simulasinya ya. Ini simulasinya. Ya. Yang pertama itu tadi hukum Newton. Ya. Bentar ya. Nah, ini simulasinya ini ya. Di simulasi ini ya, fokusnya tadi adalah kita akan menggunakan persamaan F sama dengan MA ya. Nanti kita akan mencari M-nya. Kita akan mencari M-nya. Ada sebuah benda yang jika dia dikenai gaya, maka benda itu akhirnya akan memiliki percepatan. Ya. Nah, di sini ini ada benda-bendanya. Anda bisa pilih salah satunya. Ya. Kok ini sudah ada angkanya? Ya biarkan saja. Ya. Jadi Anda pilih salah satunya. Misalkan ini file kabinet, ini kulkas ya. Terus kemudian ini buku. Ini peti dan seterusnya seperti itu. Anda bisa pilih salah satunya itu. Nah, kalau misalnya ini peti ya. Ini gaya yang akan dikenakan. Di sisi kiri ini gaya yang akan dikenakan. Berapa gayanya? Misalkan gayanya sekian, kayak gitu. Maka terus kemudian nanti ketika diklik saya isikan 1 ya. Ketika diklik go, nah dia akan mendorong peti ini ke sana. Apakah bergerak kayak gitu dan seterusnya seperti itu ya. Mohon maaf Pak, di layarnya enggak itu Pak. Apa? Masih yang tadi Pak, belum sampai itu. Di layar masih itu. Share screen-nya belum bisa Pak. Nggak gerak. Share screen-nya nggak gerak. Share screen-nya sudah ini tuh halaman force simulasinya. Nggak gerak, Pak. Masih di Word, Pak. Ya. Oh, gitu. Ya.
Oh ya, harus pindah dulu ya. Ya. Nah, ini ya. Ini sudah kelihatan ya. Halo? Sudah, Ini sudah Pak. ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jangan lupa kalau share screen itu harus ganti jendela itu harus apa di stop dulu terus baru kemudian di share lagi. Nah, ini simulasinya. Jadi dari tadi alamat itu kita klik atau kita copy paste itu di sini ini di atas ini nanti akan muncul ini. Ya. Ini gaya yang akan dikenakan di ruas kiri ini, di kursor ini gaya yang akan dikenakan kepada objeknya itu. Terus kemudian objek ini dia akan memiliki massa. Nah, massa itu yang nanti akan kita hitung dengan persamaan hukum kedua Newton itu. Jadi filosofi dasar dari praktikum itu adalah kita memahami bagaimana relasi sebab akibat, bagaimana relasi antar peubah atau antar variabel itu. Ya, nah ini bendanya. Bendanya ada file kabinet, kulkas, textbook, peti, terus ada guguk dan seterusnya seperti itu ya. Nah, Anda ubah-ubah gitu ya, diubah-ubah. Berapa gayanya? Misalkan ini kalau ya. Nah, ini gayanya ini bisa diubah misalkan dari 1. Kalau di Go gimana? Oh, tidak ada, gitu kan? Terus kemudian kalau diganti 2. Oh, ini saya clear dulu ya. Diganti dengan 2. Apakah sudah bergerak dan seterusnya seperti itu. Nah, kayak gitu. Nanti Anda pada akhirnya nanti akan muncul intuisi gitu dengan mencoba-coba kayak gitu, akan muncul intuisi bagaimana persamaan hukum kedua Newton itu F sama dengan ma itu bekerja gitu ya. Ini tidak terlalu susah ya, simulasinya tidak terlalu susah. Ini grafiknya, gaya yang bekerja dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian ini grafik akselerasi, percepatan. Dan seterusnya ya. Nah, kita kembali ke MS Word-nya. Nah, setelah mencoba-coba simulasi itu, nah kita lihat tata kerjanya ini. Di tata kerja ini, kita diminta untuk merumuskan 3 jenis peubah. Yaitu ada 3, peubah bebas atau variabel bebas, peubah terikat, dan peubah kontrol. Nah, di dalam praktikum atau di dalam eksperimen, ya, kita selalu akan menjumpai itu, ya, selalu akan menjumpai peubah-peubah semacam itu, peubah bebas, peubah terikat, peubah kontrol. Peubah bebas itu kayak gini, yang kita bebas untuk kita ubah-ubah itu yang mana? Variabelnya yang mana? Besaran fisikanya yang mana sih yang kita ubah-ubah secara bebas itu? Nah, ketika variabel itu kita ubah-ubah secara bebas itu, kemudian nanti ada variabel lain yang akan ikut berubah. Nah, variabel yang semacam itu yang kemudian disebut sebagai variabel atau peubah terikat. Sementara peubah kontrol itu peubah yang di dalam perubahan variabel itu variabel ini kita diamkan atau dibuat sama terus, Ada atau tidak kayak gitu, peubah kontrol itu. Kayak gitu ya. Jadi bebas itu yang kita ubah-ubah. Jadi misalkan Anda yang mengubah-ubah, F-nya diubah-ubah. Terus kemudian dari F itu F-nya berubah, maka akan mempengaruhi besaran yang lain apa. Nah, itu berarti peubah terikat. Yang kontrolnya yang mana, dan seterusnya seperti itu. Ingat fokusnya adalah kita menentukan nilai M. Ya. Kemudian kita diminta untuk merancang rancangan
percobaan untuk menguji hipotesis tadi. Rancangan percobaannya gimana? Ya, rancangan percobaan. Misalkan ya dari simulasi tadi. Rancangan percobaannya adalah Anda misalkan loh ya ini ya. Anda mengubah-ubah nilai saya akan mengubah-ubah ya. Nilai F itu akan diubah-ubah dari 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu, atau dari apa itu 5, 10, 15 dan seterusnya seperti itu secara bertahap. Dari sana terus kemudian nanti akan diamati variabel yang ini, terus kemudian nanti akan didapatkan data yang semacam ini. Ya gitu. Jadi ada orang mendorong dan seterusnya seperti itu tadi. Nah, itu Anda rancangannya gimana? Ini sangat terkait semua ya, satu kesatuan itu, peubah, rancangan dan seterusnya seperti itu. Jadi memang langkah pertama nanti paling baik itu adalah Anda familiar dengan simulasi dulu, ya. Kalau apa itu generasi milenial itu kan mudah sekali untuk familiar itu ya. Kalau orang-orang tua susah itu. Ini untuk apa kayak gitu itu susah ya. Apalagi yang gamer ya, yang apa itu suka main game itu kan langsung bisa mengenali suasana dengan cepat ya. Nah, setelah itu nanti Anda akan mendapatkan data-data. Misalkan ini ya, F-nya ketika 5, ini F-nya 5. Anda tulis 5 berarti di sini F, ubah 1 diganti F, ini satuannya Newton. Misalkan terus kemudian di sini F-nya 10. Terus kemudian di sini F-nya 15 dan seterusnya seperti itu. Ketika F-nya sekian, Anda akan mendapatkan gitu. Oh, ternyata misalkan M-nya berubah menjadi sekian. M-nya berubah menjadi sekian dan seterusnya seperti itu. Ya. Terus kemudian karena ada 3 variabel ya, berarti ini tadi F-nya, ini M, terus kemudian ini A-nya berapa, dan seterusnya. Nah, di dalam eksperimen fisika, di dalam praktikum fisika itu, hubungan atau relasi antara peubah bebas dan peubah terikat, itu biasanya dinyatakan dengan relasi X dan Y. Jika X, maka Y. Jadi nanti datanya pada akhirnya akan diubah ya. Datanya pada akhirnya akan diubah menjadi tabel menjadi seperti ini. Jadi ini data mentahnya ya. Data mentah yang Anda dapatkan di percobaan itu. Terus kemudian ini data yang nanti akan dibuat menjadi grafik. Nah, grafiknya karena kita grafiknya 2 dimensi itu maka ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu sebab atau peubah bebas, sumbu X. Sumbu Y itu sumbu akibat. Jadi jika X maka Y. Jika ada sebab X maka akan muncul Y, kayak gitu. Jadi jika F-nya diubah terus kayak gitu maka nanti nilai variabel sumbu Y itu apa? Dia akan berubah dan seterusnya seperti itu. Jadi kayak gini ya. Nah, grafiknya itu bisa Anda buat dengan Excel. Ya. Kalau di praktikum offline untuk membuat grafik itu, jadi semua laporannya nanti kalau praktikum offline ya, semua laporannya tulis tangan. Termasuk membuat grafik itu juga tulis tangan. Nah, tapi karena di sini nanti kalau tulis tangan terus kemudian nanti Anda tempelkan di kertas terus kemudian di-scan kayak gitu, sepertinya kok apa itu pekerjaan teknisnya menjadi lebih berat. Maka terus kemudian nanti Anda bikin grafiknya itu pakai Excel saja. Ya. Atau kalau Anda sudah mengenal software plot grafik yang lain, Anda juga bisa menggunakan itu. Ya. Sudah familiar menggunakan Excel untuk membuat grafik ya? Hanya membuat ada kolom X, terus kemudian ada kolom Y begitu. Perlu dipraktekkan nggak? Perlu, Pak. Perlu dicoba? Iya, Pak. Oh, Pak. Iya, Perlu, Pak. Perlu, Pak. Ya, ini kita coba. Ini datanya ngawur ya.
misalkan kita punya data, ini sumbu, ini nomor, terus kemudian ini data X, ini data Y, ya. Ini 1, ya. Terus data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, 6, misalkan sampai 10 gitu ya. Nah, misalkan sampai 10. Terus kemudian ini data X-nya 2, ini hanya untuk contoh untuk anu ya. 6, 8, 9, ini 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, misalkan ini kuadratnya gitu ya. Nah, dari data ini, jadi ini data X dan Y-nya itu. Nah, untuk membuat grafiknya cukup kayak gini saja, di blok, terus kemudian nah, di sini ada chart. Nah, ini grafiknya. Nah, terus kemudian nanti Anda utak-atik. Di sini kan kita perlu sumbu ini ya. Perlu sumbu X itu apa sih kayak gitu. Nah, itu bisa diotak-atik di sini, di layoutin ya. Tapi prinsipnya membuat grafiknya hanya seperti itu. Ya. Kalau dulu pakai kertas milimeter yang kecil-kecil itu ya. Yang di apa itu kertasnya kecil-kecil kayak kertas trimin itu lebih kecil lagi, kayak ayaan yang paling lembut itu. Oh, itu harus apa itu kita manual. Kenapa harus seperti itu? Untuk melatih intuisi. Untuk melatih intuisi. Ya kayak anu lah. Kenapa ketika semuanya itu harus diketik itu kita masih belajar untuk menulis itu? Karena intuisinya nanti berbeda kalau langsung belajar mengetik itu. Ya. Seperti itu. Nah, ini grafiknya ya. Jadi mudah untuk membuat grafiknya itu mudah. Nanti grafik ini, nah, misalkan ya, ini kan trendline-nya seperti ini ya. Trendline-nya bisa diubah-ubah itu. Anda bisa cari di YouTube tutorialnya itu apa itu membuat grafik dengan Excel itu. Ini bisa diubah judulnya, ya. Jadi grafik, misalkan judulnya grafik apa, ya. Grafik apa versus apa. Nanti Anda cari ya, apa di sini ini mewakili variabel yang mana? Apakah X versus Y atau Y versus X? Ya. Jadi apakah X versus Y atau Y versus X gitu. Terus kemudian ini ya. Nah, nanti bisa diubah itu. Nah, ini dulu streaming seperti ini. Nah, ya. Misalkan kayak gitu. Diutak-atik nanti kayak gitu. Dan seterusnya ya. Tapi intinya bahwa dari grafik ini, dari data ini, misalkan kita tidak ingin seperti itu, hanya ingin apa itu scatter saja. Nah, misalkan yang ini. Ini karena ketutupan nanunya itu, ketutupan zoomnya. Grafik. Ini layoutnya ya.
Nah, itu X, Y, X, Y. Nah, ini ada trend line-nya itu. Anda pilih yang anu, ya. Nah, ini misalkan trend line-nya. Yang ini kan trend line-nya menjadi garis lurus gitu ya. Trend line ini. Y sama dengan sekian, kayak gitu. Nah, ini tentang grafiknya, membuat grafiknya itu. Sekarang kembali ke MS Word-nya. Nah, ini MS Word-nya ya. Nanti grafiknya di sini. Nah, di dalam praktikum itu, grafik itu kan X dan Y ya. Jadi nanti kita akan memiliki grafik itu Y, garisnya Y sama dengan sekian. Y sama dengan fungsi X gitu. Misalkan ya, misalkan gitu. Saya contohkan, saya tak ganti share screen. Nah, misalkan ini ya. Kita persamaan tadi itu kita tadi persamaannya adalah F ini sama dengan M kali A ya. Persamaannya ini. Di ini nanti dianalisis itu. Jadi menjadi peubahnya itu apa saja. Jadi misalkan F-nya yang bebas gitu, maka F berubah terus kemudian akan mempengaruhi M. Misalkan ya, M terus A-nya tetap, misalkan kayak gitu. Oh berarti ini nanti karena ini yang diubah-ubah, maka nanti dia akan menjadi X. Terus kemudian akan mengubah M, maka ini berarti Z. Jadi nanti persamaan F sama dengan M kali A itu diubah menjadi jadi fungsi sebagai Y sama dengan titik-titik X kayak gitu. Jadi kita akan mengubahnya itu menjadi sebuah garis lurus. Kalau garis lurus ini kan kalau ini sumbu X, terus kemudian ini sumbu Y, ini titik potongnya itu katakanlah C, maka kan garisnya ini adalah Y sama dengan MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C. M ini gradiennya. Nah, kalau C-nya itu adalah titik 0,0, maka kan C-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan garisnya itu di sini, maka C-nya ini sama dengan 0. Nah, persamaan ini F sama dengan MA, itu kan berarti, oh ini tidak ada, misalkan kan beda, F sama dengan MA ditambah sekian. Berarti nanti mungkin Y sama dengan MX plus C. Tapi kan persamaannya cuma, ini kan apa itu hanya Y sama dengan MX. Gitu. Y sama dengan MX. Jadi kalau Y-nya itu adalah M, kira-kira, ini gradiennya ya, M di sini adalah gradiennya. Nah sekarang ini M, ya, Y-nya itu sebagai M, X-nya itu sebagai F. Maka di sini M, oh kok ini X, ini anu ya, apa namanya F. A-nya, maka persamaannya akan menjadi apa? M sama dengan titik-titik F. Apa? Di sini isinya apa? Titik-titik ini. M sama dengan 1/A. Ya. Gitu kan? Kalau ini kan berarti kan nanti A kali M jadikan F sama dengan M kali A. Gitu. Jadi ini persamaannya. Jadi ini sebagai Z, ini itu gradiennya, ini gradien itu kemiringan garis ini, terus kemudian F-nya ini sebagai X. Nah, kayak gitu. Jadi nanti datanya, ini data yang diubah-ubah, ini misalkan ini, tapi ini nggak benar loh ya, ini nggak benar, ini hanya contoh saja, ya, hanya contoh saja. Jadi semua persamaan-persamaan itu, semua di praktikum itu, persamaan-persamaannya Anda ubah ke persamaan ini, kecuali praktikum yang terakhir sifat gelombang gitu, ya, kecuali yang sifat gelombang. Jadi nanti diubah menjadi persamaan Y sama dengan MX, ya.
Jadi rumusnya itu apa? Terus kemudian diubah menjadi Y sama dengan MX. Ini gradiennya. Nah, gradien inilah yang kemudian nanti dari garis itu, ya. Nah, ini gradien ini delta Y, ini delta X. Jadi delta Y dibagi delta X ini adalah M. Nah, ini yang kita cari. Ya, ini yang kita cari. Baik, saya kembali ke MS Word-nya, ya. Nah, dari sana terus kemudian Anda tinggal ini, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana cara menentukan nilai massa benda M berdasarkan simulasi force in one dimension itu. Terus kemudian menganalisis, menurunkan persamaan itu dari persamaan Y sama dengan F sama dengan M kali A itu diubah menjadi apa kayak gitu. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau Anda salah di di salah satu, mungkin itu akan mempengaruhi kesalahan di tempat yang lain. Lakukanlah analisis persamaan hukum kedua Newton untuk menentukan nilai massa. Terus kemudian Anda hitung di sini. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan itu selalu menjawab tujuan. Ya, untuk penerapan ini dihilangkan saja nanti. Ya, ini idealnya sebenarnya mau saya isi dengan soal penerapan itu. Itu ya, percepatan gravitasi. Saya tunjukkan simulasinya ya. Penentuan nilai percepatan gravitasi. Nah, ini ya simulasinya ini pakai pendulum. Saya ganti layar dulu ke pendulum. Nah, ini ya. Kalau di laboratorium itu, kita kan pakai tali, terus pakai beban kayak gitu ya, pakai bandul kayak gitu. Terus penggarisnya juga beneran kayak gitu ya. Di sini kita melakukan simulasinya ini. Ini ada stopwatch di pojok kiri ini, ya. Terus kemudian ini ada periode trace ini penjejak ya. Jadi kalau ini disimpangkan, kita akan melihat ya. Anda lihat ini disimpangkan ini. Di sini ada angka derajat. Ini sudutnya, sudut simpangannya itu. Ya. Anda perlu membaca nanti ketika di pendulum itu simpangannya itu seberapa sih yang bisa ditolerir kayak gitu. Jadi apakah simpangan 20, 18 kayak gitu, itu simpangan yang wajar untuk pendulum sederhana. Sampai berapa kayak gitu nilainya. Ya. Biasanya sudutnya kecil ya, sudutnya kecil. Nah, misalkan ini simpangannya disimpangkan sekian, maka terus kemudian kita nanti akan melihat seperti ini. Nah, ini penjejaknya ya. Ini bisa dihidupkan untuk pewaktunya. Ini bisa dibuat slow. Ini gravitinya biarkan ya. Kita ikut gravitasi di bumi. Ini panjang tali bisa diubah-ubah. Ini bekerjanya simulasi seperti ini. Ya. Maka terus kemudian Anda bisa lihat kembali di MS Word-nya itu. Jadi
Jadi persamaannya yang akan kita uji adalah ini. Nah, ini periodenya, L-nya itu panjang tali, G-nya itu percepatan gravitasi. Ini yang akan kita cari, G-nya itu. G-nya yang akan kita cari. Maka persamaan ini, T sama dengan sekian ini perlu diubah menjadi persamaan Y sama dengan MX. Gitu. Mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y. Nah, itu nanti dijawab di sini. Ya, pengubahnya yang mana. Dan seterusnya seperti itu. Demikian juga untuk tetapan pegas. Simulasinya seperti ini. Ya, kita menghitung tetapan pegasnya itu. Ternyata sudah 45 menit ya. Oh, tadi saya belum share screen ya? Iya, Pak. Baik, saya ulangi ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, yang pendulum itu tadi, kita akan mencari nilai percepatan gravitasi. Nilai percepatan gravitasi. Nah, Anda fokus ke sini, persamaannya adalah ini. T sama dengan 2pi akar L per G. Anda ubah ke Y sama dengan MX gitu. Sekali lagi, X itu adalah variabel sebab, Y itu adalah variabel akibat. Nah, Anda ubah ke sana. Persamaannya itu menjadi Y sama dengan MX itu. Nanti dihitung, kemudian dapatkan data, dihitung, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian praktikum berikutnya adalah nilai tetapan pegas. Nilai tetapan pegas. Tetapan pegas. Nanti sekarang kita lihat simulasinya. Nah, ini tetapan pegas. Nah, ini tetapan pegas ya. Anda pilih yang lab di sini ya. Di sini ada beberapa tab itu, pilih yang lab. Kalau di praktikum offline itu ya kita pakai pegas beneran, digantung di statif kayak gitu, terus kemudian pakai beban. Ya. Nah, kalau ada beban itu digantungkan, maka pegasnya akan mulur ya. Nah, pegasnya akan mulur. Nah, ini awal mulanya, terus kemudian nanti ada ini di pojok kanan ya. Ada panel pojok kanan itu ada ini penjejak periode, terus kemudian ini kalau di anu kita pakai mistar biasanya, pakai penggaris kecil di praktikum offline itu. Jadi ketika nanti ini terus kemudian ini penggarisnya untuk mengukur ya. Oh, sekarang panjangnya sekian, pertambahan panjangnya sekian, kayak gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Tapi kan ini yang dipakai yang ini ya. Berarti dari sini ke sini berapa? Kayak gitu panjangnya. X-nya berapa? Seperti itu. Masanya bisa diubah-ubah. Ya. Masanya bisa diubah-ubah. Yang berubah yang di sini ya. Karena ini yang kalau di praktikum ini yang dicari. Mencari masanya ini. Di praktikum kita mencari tetapan pegasnya itu. Ya, tetapan pegasnya berapa? Kita cari nanti tetapan pegasnya itu berapa. Ya. Jadi, misalkan bebannya diubah-ubah. Nah, kayak gitu. Terus kemudian variabel apa yang berubah yang lain kayak gitu. Ya. Sekali lagi persamaannya nanti diubah menjadi Y sama dengan MX. Share screen lagi. Nah, persamaannya nanti diubah menjadi Y sama dengan MX. Ya. Kita menentukan nilai tetapan pegas. Persamaan utamanya adalah ini. F sama dengan minus KX. F sama dengan minus KX. F itu kan gaya gitu. F itu gaya.
di dalam pegas tadi, ya, di dalam sistem pegas tadi, nah, di dalam sistem pegas itu, ini statifnya itu, ya, terus kemudian ini ada pegas, ini ada masanya itu. Di dalam sistem pegas itu, gaya itu yang mana? Ini kan beban ya. Di sini ada M, ada G. Nah, gayanya yang mana? Gitu. Yang dimaksud F sama hukum Hooke-nya itu adalah F sama dengan minus Kx. Nah, ini F itu yang mana sih? Kayak gitu. Kalau K ini kan miliknya tetapan pegas ini. Ya, X-nya itu yang di sini. Nah, persamaan ini Anda ubah ke Y sama dengan M kali X gitu. Sebagai X itu yang mana di variabel ini? Sebagai Y itu yang mana? Dari sana, terus kemudian nanti Anda bisa menghitung gradiennya itu. Jadi ketika ini dibuat grafik itu menjadi seperti ini. Nah, ini gradiennya. Nah, gradiennya ini yang mana? Apakah besaran F-nya atau besaran K-nya atau besaran ini? Kayak gitu. Seperti itu ya. Baik, saya pikir sampai di sini. Ya, untuk hukum Archimedes dan sifat gelombang nanti seperti itu juga. Nalarnya seperti itu. Jadi nalarnya di dalam praktikum ini, filosofi praktikum ini adalah Anda membuktikan konsep, ya, verifikasi konsep. Yang pertama itu verifikasi konsep. Yang kedua untuk melatih intuisi, ya, melatih intuisi. Ini kan semuanya sudah ada jawabannya, ya. Sudah ada jawabannya, sistemnya sudah didesain dan seterusnya seperti itu. Ini nanti kalau intuisinya itu tidak dilatih dengan seperti ini, Anda nanti ketika di eksperimen beneran, di mana jawabannya itu belum ada, ya, Anda karena belum terlatih, maka nanti akan susah untuk mengikuti atau memahami fenomena itu. Nah, ini pentingnya praktikum. Filosofi dasar praktikum itu seperti itu, melatih intuisi, ya, melatih intuisi agar kita terbiasa untuk kalau fenomenanya seperti ini, itu seperti ini. Nah, dengan berlatih seperti itu, nanti otomatis intuisi kita itu akan bekerja. Ada pertanyaan sampai di sini? Terus bagaimana cara mengumpulkannya? Nanti cara mengumpulkannya, bentar ya. Nanti dikumpulkan lewat Google Form, ya. Linknya sudah saya copy, saya carikan sebentar. Jadi dalam satu pekan yang sama Anda mengerjakan judul yang sama semua. Terus kemudian nanti dikumpulkan. Bagaimana kalau misalkan ini bisa dikerjakan dalam 5 judul ini bisa dikerjakan dalam 1 pekan gitu. Jadi misalkan hari ini Anda mengerjakan judul pertama, besok judul kedua, atau 1 hari malah mengerjakan 2 judul kayak gitu. Langsung dikumpulkan kayak gitu, boleh itu. Ya. Bentar, saya cari kanan ya. Saya kirimkan di ya. Nah, ini Google Form-nya di chat itu. Saya buka.
Nah, nanti bisa dikumpulkan di sini ya. Jadi tautan itu kalau apa itu diktik itu nanti kita Anda pilih NIM-nya itu. Terus kemudian nama Anda. Terus kemudian judul praktikumnya yang mana. Nah, terus filenya di sini. Filenya dua jenis ya. Jadi dalam MS Word dan dalam PDF. Jadi di MS Word dan PDF. Yang PDF itu untuk jaga-jaga gitu. Yang MS Word itu kalau suatu saat itu diperlukan apa itu kita lebih enak untuk melakukan editing. Begitu? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya gitu. Kalau praktikumnya pakainya HP, bisa nggak Pak? Mungkin. Sepertinya bisa, karena itu ada apa itu di pad itu. Saya belum nyoba ya, karena HP saya kecil gitu, layarnya itu kecil. Ini kan ada apa itu di padnya itu tersedia di, saya belum nyoba yang Android itu. Itu sudah bisa diakses di Android. Nah ini di Google Play ini. Jadi sepertinya bisa. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Artinya kan kalau tersedia di apa ini di Google Play kan ini bisa di apa dimainkan di anu ya di layar HP. Jadi kalau nanti Anda bingung anunya, itu lihat judul anunya ya. Judul simulasinya itu atau gambar simulasinya itu. Kalau misalkan pakai HP itu linknya apa itu dari MS Word itu kan ada link itu. Lihat judul anunya itu atau gambar capture-annya itu sama enggak gitu. Judul simulasinya Force in One Dimension, terus Mesh and Spring dan seterusnya seperti itu. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Sebelum pengumpulan itu apakah ada itu ya Pak? Kayak pengoreksian penulisnya. Sebelum dikumpulkan, apakah ada? Ada kayak pengoreksian penulisan laporan. Oh, apakah dikoreksi dulu gitu ya? Ya, karena situasinya seperti ini seperti Anda mengumpulkan tugas biasa kayak gitu. Jadi ini kayak tugas kayak gitu. Anda kumpulkan, terus kemudian nanti akan dikoreksi oleh asisten. Gitu. Atau maksudnya bagaimana? Kalau praktikum offline itu kan nanti hasil pekerjaannya nanti dikoreksi oleh asisten, terus kemudian nilainya langsung ditulis di kartu praktikum. Tapi kan kita nggak ada kartu praktikum, nggak ada macam-macam kayak gitu. Jadi seperti Anda mengumpulkan tugas. Gitu. Berarti nanti penilaiannya dari hasilnya itu Pak? Hasilnya langsung? Penilaian. Ya, itu keseluruhan itu tadi Mas. Di lembar kerja itu, keseluruhan lembar kerja itu penilaiannya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak, ingin bertanya Pak. Hah? Ini tuh ada sistem ACC gitu enggak Pak? Ada apa? Sistem ACC. Jadi nanti kalau nggak di ACC kita ngulangin atau revisi gitu enggak Pak? Buat Ya mungkin kalau
terindikasi apa itu mencontek atau plagiat itu temennya itu jadi sama persis atau diduga plagiat kayak gitu, tidak akan dikoreksi atau dinilai rendah atau dinilai paling rendah dari satu kelas itu dinilai paling rendah atau tidak dikoreksi jadi dinilai 0 kayak gitu. Tadi pertanyaannya, ya, baik, Pak. apakah ada Itu kayak ya revisi dulu, Pak. remedi kayak gitu ya? Salah masukin rumus atau gimana? Iya. Ya nanti kita lihat ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Ini 5 judul cukup ya sampai akhir semester ya. Terus nanti kalau untuk mungkin tanya jawab itu gimana, Pak? Tanya jawab apa? Tanya-tanya tentang ini, tentang praktikum ini gitu loh. Di grup gitu nggak, Pak? Ya, di grup bisa. Oh, nggak benar. Ya karena asistennya tidak ya. Mungkin kalau misalkan semester depan masih mungkin bisa didesain sistem praktikum yang pakai asisten di virtual kayak gitu. Jadi dibentuk kelompok terus kemudian nanti bikin ya kayak digilir kayak gitu. Tapi saya membayangkan kok kayak susah banget nanti gitu. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Nanti untuk file yang dikirim itu ya, file yang dikirim kan karena nanti ada banyak sekali file yang masuk itu untuk memudahkan manajemen, memudahkan pengelolaan. Nanti kalau misalkan saya belum mengirim filenya itu, nanti tolong diawali misalkan ini praktikum pertama berarti 01 terus kemudian spasi terus kemudian NIM-nya ya. Jadi nanti langsung akan terurut sendiri kayak gitu baru nama Anda. 01 itu adalah praktikum yang itu urutan praktikumnya itu. Karena nanti saya yakin Anda pasti akan menamakannya nanti beda-beda itu ya. Mungkin ada yang menamakannya dengan laporan praktikum Fisdas 01. Terus kemudian yang lain itu mungkin laporan hukum 2 Newton. Yang lain, itu nanti kalau dikumpulkan jadi satu, itu pengelolaannya bisa ruwet itu. Ya. Terus kemudian kalau misalkan siapa yang belum mengumpulkan dan seterusnya seperti itu, untuk ngeceknya itu agak kesusahan nanti filenya seperti itu. Karena itulah nanti tolong diawali dengan judul praktikum dulu. 01, 02, 03, 04, 05, baru NIM. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan terkumpul semua nanti untuk ngecek siapa yang belum mengumpulkan dan seterusnya itu lebih mudah. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ini praktikumnya dimulai kapan? Minggu ini udah? Ya, pekan ini. Terus pengumpulannya langsung Pengumpulannya di pengumpulannya di tautan yang tadi di chat enggak, itu. tanggalnya itu ikut jadwal kelas atau gimana? Sebelum jadwal 1 hari atau gimana? Oh, kalau pengumpulannya itu yang penting tidak melewati harinya. Yang penting tidak melewati harinya. Berarti deadline-nya tiap minggu, Pak. Ya, kalau misalkan Anda 1 minggu bisa 2 judul, ya silahkan, nggak apa-apa, langsung dikerjakan, dikirimkan 2 judul kayak gitu. Terus kemudian nanti kan langsung selesai, 2 minggu selesai.
Berarti intinya 5 laporan gitu, Pak. Iya, 5 laporan. Baik, Pak. Tapi satu judul dikerjakan dan beneran gitu. Ya. Karena nanti saya yakin Anda pasti perlu membaca apa itu buku atau referensi gitu untuk agar bisa mengerjakan dengan baik praktikumnya itu. Ini besarannya yang mana sih sebenarnya kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada yang nggak hadir ya? Kalau Pak, mohon maaf, ini yang tidak hadir kemungkinan sedang sulit sinyal, Pak. Soalnya beberapa anak tadi udah konfirmasi kalau sinyalnya susah. Oh iya, nggak maksudnya kalau misalkan ini kan saya rekam gitu. Kalau misalkan nanti nanti saya upload di YouTube, terus kemudian saya beritahukan gitu ya, agar bisa diikuti kembali begitu. Bisa disimak ulang. Ya, Pak. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup jelas ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Bapak, tanya lagi, maaf. Itu temanya itu ditentukan apa kita pilih sendiri? Tema apa? Judulnya maksudnya, judul laporannya. Yang tadi itu, Pak. Iya, jadi Anda hanya mengisi worksheet-nya itu, lembar itu. Iya kan tadi hukum 2 Newton itu. Terus? Kan 5 laporan kan, Pak. Itu gimana? Itu ada 5 judul. Setiap mahasiswa itu mengerjakan semua 5 judul ini. Oh iya ya, Pak. Oh iya. Kayak Oh iya, gitu. paham. Oke. Jadi semuanya dikerjakan, bukan satu judul saja. Enggak. Oke, Pak. Semuanya dikerjakan. Gitu. Satu pekan, satu judul. Urut dari atas ini, hukum kedua Newton, percepatan gravitasi, tetapan Pegas, Archimedes, sifat gelombang. Kayak gitu. Nah, untuk nama itu nanti Anda bisa masukkan di sini ya. Ini ada ruang kosong itu ya. Anda klik 2 kali ya, namanya di sini, di header-nya. Ya. Jadi misalkan NIM-nya berapa, terus kemudian namanya siapa. Nah, kayak gini di header-nya itu, nah nanti tiap halaman sudah ada itu. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, tidak ada ya. Jadi cukup ya. Apakah sudah bisa diakhiri kalau tidak ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Ya. mengenai perkuliahan Pak. Berarti perkuliahannya nanti setiap hari Jumat ya Pak? Perkuliahan apa? Mungkin itu nanti setiap hari Jumat itu dijadiin kayak deadline buat ngumpulin tugas atau nanti ada pengisian bapaknya lagi? Ya, jadi setiap Jumat gitu saja ya. Karena harinya itu hari kita Senin sampai Jumat kayak gitu, jadi setiap Jumat gitu Anda mengumpulkan kayak gitu. Mengumpulkan satu judul. Gitu. Kalau kelas A, Pak, kan kelas A hari Kamis jadwalnya. Ya, kalau hari Kamis sudah selesai kayak gitu. Maksud saya untuk lebih memudahkan kayak gitu. Karena kan nanti akhirnya kan terekam di Google Form-nya itu. Oh iya ya, itu di Google Form-nya itu tidak saya bedakan kelas A, kelas B.
Berarti nanti apa itu Anda ketika nanti saya tambahkan isiannya ya. Kelas A atau kelas B kayak gitu ya. Karena nanti di sianya kan beda ya. Nanti saya tambahkan satu form lagi ya. Ya terima kasih ya. Kalau untuk sama bapaknya itu enggak selalu ya, Pak. Gimana? Kalau pertemuan begini atau pertemuan diskusi bapaknya. Kalau kurang jelas ya Mas. Kalau Apa Pak? ya tadi sinyalnya kayaknya kurang jelas tadi. Gimana? Kalau apa? Jadi kalau pertemuan bersama Bapak itu loh, kayak via Zoom atau diskusi WA group, itu enggak selalu per minggu gitu Pak? Enggak, jadi karena ini sudah saya jelaskan semua seperti itu. Jadi praktikum itu kan mandiri, sifatnya mandiri. Kalau di offline itu asisten itu hanya menjelaskan di awal. Setelah itu kalau ada kesulitan-kesulitan saja yang tidak bisa diatasi oleh praktikan, ya asisten baru turun lagi gitu. Jadi ketika sudah dijelaskan semua prosedurnya dan seterusnya seperti itu, praktikan bekerja, mahasiswa yang bekerja. Ya tujuannya apa? Melatih intuisi tadi itu. Jadi melatih menyelesaikan persoalan hidup. Persoalannya mahasiswa kan seperti itu ya. Jadi melatih menyelesaikan persoalan itu secara mandiri. Nah itu praktikum. Berarti enggak ada pertemuan gitu ya Pak? Enggak. Tapi kalau mau misalkan ada yang mau ditanyakan kayak gitu ya, ya silahkan kayak gitu. Iya Pak, makasih. Jadi nanti tidak lagi misalkan hari Jumat kayak gitu saya tidak buka Zoom terus kemudian silakan lihat simulasinya dan seterusnya seperti itu. Enggak, sudah saya jelaskan tadi sudah saya jelaskan. Terus kemudian di worksheet itu saya pikir juga sudah cukup jelas langkah-langkahnya apa yang harus dikerjakan begitu. Oke? Cukup jelas ya? Ini praktikum pertama ya? Iya, Pak. Ya, praktikum pertama ya. Ya praktikum seperti itu, praktikum itu. Jadi praktikum itu mahasiswa kerja mandiri. Mahasiswa kerja mandiri. Ya. Ada yang apa itu, jadi praktikum itu ada yang seperti apa modelnya itu resep. Resep itu sudah ada langkahnya, misalkan 50 langkah kayak gitu. Tuangkan ini, ukur ini, ini kayak gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Ada yang modelnya hanya garis besar. Ada persoalan seperti ini, fenomenanya nanti seperti ini, besaran yang terlibat seperti ini, selesaikan dengan alat-alat yang ada ini. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, kita campuran ya. Resep juga tidak 100% resep gitu. 100% mandiri juga tidak seperti itu. Oke? Cukup jelas ya? Halo? Sudah bisa diakhiri ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Baik, nanti kalau ada 1-2 pertanyaan kayak gitu bisa disampaikan di grup ya terkait dengan ini ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Selamat bekerja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.